Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Sudah siap belajar hari ini? Masih ingatkah kalian pertemuan minggu lalu? Pada pertemuan kemarin, kalian telah menonton video tentang batik dan rendang milik siapa. Salah satu kesimpulan dari video tersebut bahwa menciptakan kedamaian antar negara itu penting, karena kita tidak bisa hidup sendiri. Segala perselisihan pasti ada sebabnya, dan dapat dibicarakan dengan baik-baik, bukan malah saling menghujat antar negara melalui media sosial. Contoh tersebut merupakan ranah antar negara. Lalu bagaimana persatuan di dalam negara itu sendiri? Di dalam negara Indonesia memiliki banyak keragaman atau perbedaan. Jumlah penduduk Indonesia sangat besar, bahkan ranking 4 di dunia, dan tersebar di 6 ribuan pulau berpenghuni di Indonesia. Maka tak dapat dipungkiri betapa banyaknya keragaman, juga betapa banyaknya kepentingan, baik kepentingan pribadi atau kelompok yang dapat memicu sebuah masalah bangsa. Maka sangat dibutuhkan yang namanya integrasi nasional. Pada kesempatan pertama, saya akan menjelaskan Sub A, Kebinekaan Bangsa Indonesia. Arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Konsep Bhinneka mengakui adanya keanekaan atau keragaman. Sedangkan konsep Tunggal Ika menginginkan adanya persatuan. Bhinneka Tunggal Ika merupakan pernyataan jiwa dan semangat bangsa Indonesia yang mengakui realitas bangsa yang majemuk, namun tetap menjunjung tinggi kesatuan. Lalu apa saja keberagaman Indonesia itu? Berikut contoh keberagaman Indonesia. Yang pertama, keberagaman atau keanekaragaman agama dan kepercayaan. Masih ingatkah kalian perbedaan agama dan kepercayaan? Menurut tokoh Basri, agama itu memiliki kitab, nabi, dan sistem ajaran. Pemerintah Indonesia sudah menetapkan 6 agama resmi yang diakui oleh negara, yaitu Islam, kemudian ada Katolik, ada Kristen, ada Buddha, ada Hindu, dan juga Konghucu. Selain hal tersebut dinamakan kepercayaan. Kepercayaan merupakan aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kepercayaan bisa juga dikatakan agama asli Nusantara. Contohnya Marapu, Kaharingan, Sunda Wiwitan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, keanekaragaman suku. Menurut data Badan Pusat Statistik Indonesia, pada tahun 2010, Indonesia memiliki 1.340 suku. Yang paling banyak yaitu suku Jawa sebesar 40%, yang tersebar hampir seluruh pulau di Indonesia. Suku terbanyak kedua yaitu suku Sunda, suku Melayu, suku Batak, dan lain sebagainya. Masing-masing memiliki kebudayaan sendiri seperti rumah adat, tarian adat, makanan khas daerah, lagu daerah, pakaian daerah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, keanekaragaman ras. Masyarakat Indonesia memiliki keberagaman ras. Hal ini disebabkan oleh kedatangan bangsa asing ke wilayah Indonesia. Beberapa ras yang ada dalam masyarakat Indonesia antara lain yang pertama ada Asiatik Mongoloid, seperti orang Tionghoa, Jepang, dan Korea. Ras ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, ada ras Malayan Mongoloid yang ada di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Selanjutnya, ada ras Melanesoid yang mendiami daerah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Terakhir, ada ras Kaukasoid seperti orang Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Selanjutnya ada keanekaragaman bahasa.
Berdasarkan data di pemerintah per Oktober 2019, tercatat ada 718 bahasa. Berikut ini persebaran bahasa daerah berdasarkan wilayah pulau, di mana paling banyak ada di Pulau Papua. Dari keberagaman agama, suku, ras, dan bahasa, paling banyak sering terjadi konflik yaitu agama, ras, dan suku, sedangkan bahasa jarang menjadi penyebab konflik. Selanjutnya, contoh konflik keberagaman. Ada konflik suku. Pada tahun 2001 terjadi kerusuhan Sampit. Sebagai sebuah negara yang memiliki banyak suku di Indonesia, sudah banyak terjadi kasus kekerasan antar suku, terutama antara suku lokal dengan suku pendatang, serta sudah memakan banyak korban jiwa, seperti di Sampit, Kalimantan Tengah, yaitu konflik suku etnis Dayak dan Madura. Akar terjadinya konflik antara suku Dayak dan Madura berawal dari adanya perbedaan sosial budaya, persaingan ekonomi perdagangan, yang melahirkan perbedaan pemahaman, sikap dan perilaku yang dapat memunculkan pandangan negatif, kebencian dan antipati, sehingga peristiwa yang semula sepele yang hanya dilakukan oleh individu berubah menjadi penyulut meledaknya konflik yang melibatkan suku. Begitu pula terjadi di Ambon pada tahun 1999 dan berlanjut ke tahun-tahun selanjutnya. Pertikaian diawali oleh dua individu berbeda suku. Pertikaian tersebut melebar menjadi konflik antar pendatang dan penduduk lokal. Akhirnya, konflik bergeser menjadi konflik bernuansa agama, yaitu antara mereka yang beragama Islam dengan Protestan dan Katolik. Selanjutnya, konflik terbaru tahun 2020. Ada konflik antara dua suku yang ada di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, yang memperebutkan tanah atau sengketa tanah. Selanjutnya ada konflik agama lagi, yaitu kerusuhan di Poso. Juga sama karena persaingan ekonomi antara penduduk asli Poso yang mayoritas Kristen dan para pendatang seperti pendatang Bugis Muslim dan juga transmigran dari Jawa. Dari contoh konflik keberagaman tersebut, maka sangat dibutuhkan yang namanya integrasi nasional. Selanjutnya akan saya jelaskan sub B mengenai konsep integrasi nasional. Secara etimologi atau berdasarkan arti asal katanya, integrasi nasional berasal dari bahasa Inggris yaitu integrate, yang artinya menyatu padukan, menggabungkan, mempersatukan, dan juga nation yang artinya adalah bangsa. Secara terminologi atau berdasarkan istilah kata, saya mengambil dua arti. Yang pertama, integrasi nasional secara politis berarti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Jadi tidak hanya melingkupi kesatuan orangnya, tetapi juga orang dengan wilayahnya. Yang kedua, integrasi nasional bangsa Indonesia berarti hasrat dan kesadaran untuk bersatu sebagai suatu bangsa menjadi satu kesatuan bangsa secara resmi dan direalisasikan dalam satu kesepakatan atau konsensus nasional. Lalu bagaimana cara menjaga integrasi tersebut? Yang pertama, memahami hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Keseimbangan dalam menjalankan hak dan kewajiban harus dilakukan. Hal ini agar tidak terjadi kesalahpahaman yang bisa mengakibatkan kerugian bagi orang lain dan diri sendiri. Misalnya, pertumbuhan pembangunan infrastruktur atau jalan dan jembatan di satu daerah dengan daerah yang lain harus sama. Jika berbeda, akan terjadi kecemburuan dan berakibat terganggunya integrasi nasional.
Dengan demikian sangat penting integrasi nasional bagi pembangunan bangsa dalam masyarakat yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua yaitu setiap warga masyarakat harus menyadari adanya perbedaan etnik, suku, agama, budaya, bahasa, dan lain sebagainya. Agar dapat menyadari, kita perlu mempelajari keberagaman itu agar supaya nanti kita bisa memahami dan bertoleransi. Selanjutnya, rakyat Indonesia harus memiliki sikap untuk mempersiapkan diri jika terdapat ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dapat mengganggu integrasi nasional. Contohnya, jangan mudah tertipu berita hoax, karena berita hoax ini dapat mengakibatkan disintegrasi nasional. Selanjutnya, alat-alat pemersatu bangsa sebagai berikut, yaitu ada lambang negara yaitu Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika-nya dan juga dasar negara Pancasila. Ada juga bendera kebangsaan, bendera merah putih, dan juga bahasa nasional dan bahasa pemersatu kita, bahasa Indonesia. Ada juga lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu-lagu kebangsaan lainnya. Cukup sekian penjelasan pada pertemuan kali ini. Selanjutnya silahkan buka Open Learning, akan ada tugas untuk kalian. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.